Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil proyek akhir monitoring ketinggian air dengan sensor HCSR 04 dengan anggota Lutfi Hanifah, Sylvester Ersanda Christian, Muhammad Musa, dan Zahra Muti Yuneda. Nah, berikut ini adalah merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam proses perakitan monitoring ketinggian air dengan HCSR 04. Kemudian import program ke ESP32 dengan software Arduino IDE. Kemudian di sini karena kabel kita pendek, maka disambungkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita sambungkan sensor HCSR 04 ke breadboard-nya. Nah, kemudian pada ini kita sambungkan terlebih dahulu pin GND-nya atau kabel jumpernya yang GND. Nah, kemudian di sini ada kemudian VCC dan trig serta ekonya. Di sini langsung aja dipasang-pasangkan dulu di breadboard-nya. Kemudian kita harus merapihkannya. Nah, di sini masih proses perapihan antara sensor dengan kabel jumper yang dihubungkan. Nah, di sini sebelumnya kita harus menggabungkan terlebih dahulu antara ESP32 dengan expansion based breakout board sensor. Lalu hasil rakitan yang tadi, kabel jumper tersebut kita masukkan atau kita hubungkan dengan ESP, di mana untuk pin GND dimasukkan atau dihubungkan dengan pin GND dan pin VCC dengan pin VCC. Sedangkan untuk trig pin pada HCSR dihubungkan ke pin 23 ISP dan pin echo pin ke pin 5 ISP. Nah, ini masih proses penghubungan antara kabel jumper pin sensor ke ISP-nya. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini dilakukan pemasangan visor pada LCD. Nah, di sini dipasangkan visornya satu persatu pada lubang LCD-nya. Kemudian di sini dilakukan pemasangan kabel jumper kepada pin GND, VCC, SCL, dan SDA. Nah, di sini dilakukan pemasangan satu persatu dari kabel jumper tersebut pada LCD-nya. Oke, kemudian di sini setelah dilakukannya pemasangan kabel jumper pada LCD, selanjutnya di sini dilakukan pemasangan kabel-kabel tersebut pada ESP32. Dan di sini untuk kabel jumper pin GND dihubungkan ke GND dan untuk pin VCC dihubungkan ke pin VCC pada ESP32. Lalu untuk pin SDA disambungkan ke pin 21. Lalu untuk pin SCL dihubungkan kepada pin 22 ISP32. Nah, kemudian di sini kita akan menghubungkan antara kabel jumper dengan relay. Nah, sebelumnya karena relay kami hanya menggunakan 2 ampere, maka dilakukan penambahan daya dan disambungkan sesuai dengan pinnya. Penambahan dayanya itu ditambah lagi dengan relay yang mempunyai DC positif dan DC negatif.
Nah, di sini untuk DC positif dan DC negatifnya disambung-sambungkan terlebih dahulu. Dan nanti untuk relay yang telah kami punya sebelumnya, pin inputnya itu kami akan sambungkan ke pin ESP 19 pinnya. Nah, sebelum disambung-sambungkan atau yang udah disambung-sambungkan, kita harus membuka atau mengencangkan relaynya itu atau dengan kabel jumpernya dengan obeng yang kecil. Nah, di sini disambungkan kabel outputnya ke ESP 19 pinnya atau pin 19 pada ESP. Lalu di sini di sisi sebelah kirinya ada penyambungan DC positif dan DC negatif ke pompa, di mana sebelumnya pompa tersebut mempunyai 2 lubang selang yang terdiri satu untuk memompa air masuk dan membuang air. Nah, di sini masih proses perapihan atau pemasukan kabel jumper untuk ke pompanya. Dan jangan lupa untuk dikencangkan. Dan untuk kabel jumper yang hijau ini dihubungkan dengan ESP32 di pin yang positif dekat VCC atau PCC-nya. Oke, kemudian setelah dilakukan penyambungan kabel jumper, pompa, dan relay, di sini dilakukan pengencangan terlebih dahulu pada kabelnya. Oke, lalu di sini untuk kabelnya itu disambungkan kepada ESP32, kemudian disambungkan dengan adaptor. Oke, di sini dilakukan perapihan kembali pada kabel-kabelnya. Oke, di sini kita langsung coba untuk mengecek apakah berhasil atau tidak programnya. Nah, di sini kita telah berhasil untuk menjalankan programnya. Nah, di sini sedang dilakukan pengecekan pada sensornya untuk mengetahui tinggi airnya. Kemudian untuk cara kerja dari relay itu sendiri itu untuk mematikan dan menyalakan pompa air. Nah, untuk status dari tinggi air tersebut akan ditunjukkan pada LCD. Oke, berikutnya kita akan melakukan uji coba kepada sensor yang telah kami buat. Bisa dilihat berikut, selang kami berhasil menyedot air dan sensor sudah berhasil bekerja. Oke, berikutnya yaitu perapihan kabel dan komponen sensor. Kita merapikannya menggunakan kotak kabel agar terlihat lebih rapih. Oke, ini kita melakukan pengecekan terhadap kabel agar tidak ada kabel yang terputus atau lepas dari sambungannya. Oke, kemudian setelah semua kabel sudah rapih dan semua komponen sudah direkatkan di dalam kotak, kami selanjutnya menutup kotak tersebut. Oke, selanjutnya kita akan memasang dan merapihkan kabel
dengan menggunakan selang agar kabel lebih terlihat rapih dan tidak kusut. Kemudian kami melakukan pemotongan terhadap tutup toples dengan menggunakan gerinda. Kemudian kami memasangkan akrilik pada tutup toples untuk dipasangkan breadboard kepada akrilik tersebut. Berikut merupakan pelubangan pada tutup toples. Selanjutnya merupakan hasil akhir dari proyek yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.